Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing mengapa senapan itu akurasinya jelek ya. Memang banyak sekali faktornya kenapa senapan itu akurasinya bisa jelek atau tidak bagus. Bisa dari laras, bisa dari power, bisa dari mimis dan sebagainya ya. Dan salah satu yang saya temukan di sini yaitu dia permasalahannya ada di tusukan grendel. Loh, kok bisa? Tusukan grendel bisa mengakibatkan akurasi senapan ngacak. Tentu bisa ya. Dan ini kasusnya yang terjadi di unit punya orang ya. Nah, sepertinya ini grendel atau tusukan bagian depannya sudah dipotong ini. Jadi sudah dipendekkan. Jadi pas waktu si grendel itu saya tarik, saya kokang, ini tidak rata ke ujungnya ini, dia tidak rata ke chamber. Saya contohkan saja. Jadi pas waktu grendel mundur, dia tidak rata seperti ini, dia agak masuk seperti ini. Nah, sepertinya ini grendel sudah dipotong. Terus ini juga dudukan ini. Nah, ini dudukan esil laras itu adanya di sini. Jadi ketika power kecil dia tidak bocor dari belakang laras, tapi ketika power dikencangkan, power besar, ada angin yang keluar dari belakang laras. Karena ya si laras cuma di sini adanya nih. Nah, ini bekas dikikis ya, bekas dikikis. Terus sebelah sini ini dipotong. Nah, kita lanjut ke permasalahannya. Kenapa bisa grendel menyebabkan akurasi ngacak? Ternyata pas waktu saya lihat, saya amati dan saya cross check, ternyata ya ini, ketika si mimis didorong oleh tusukan grendel, karena ujung grendelnya ini dia sudah dipotong, akhirnya si mimis atau si rok mimis itu ada di pertengahan lubang transfer. Jadi sebagian mimis itu dia menghalangi lubang transfer. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi pas waktu si grendel ditarik, nah dia lewat seperti ini, dia tidak rata. Biasanya kan rata ya, rata ke chamber belakang. Ini yang buat tempat magazin, anggap ini chamber. Ini yang dua baut laras. Nah, ini yang dua ya. Nah, yang ini lubang transfer yang di chamber. Jadi ketika grendel ditutup, nah seperti itu, si ujung grendel ini dia stopnya di sini ketika menutup ya. Dan ketika memakai mimis-mimis yang seperti ini, nah ini kan contoh lah ini mah. Nah, ini mimisnya agak jelek. Dan dia kan roknya dalam. Nah, ketika si mimis ini didorong, nah si mimis itu ada di pertengahan lubang transfer. Biasanya kan lubang untuk drat chamber, drat penahan laras ini kan dia lurus ya. Karena pengrajin itu biasa ngebor untuk lubang transfer itu kan dari sini lurus, dari drat penahan laras yang pertama yang di sini. Nah, itu kan biasanya dibor lurus, rata-rata ukuran 4 mili, karena ini biasanya M5 ini bautnya, L tanam ukuran M5. Jadi ketika mimis didorong oleh grendel, nah si grendel ini, nah pas waktu mendorong mimis itu ada di tengah-tengah lubang transfer seperti itu. Nah, ini jadi si rok mimis itu sedikit atau separuhnya malah menghalangi lubang transfer. Nah, akhirnya akurasi pun ngacak. Ya bagaimana tidak ngacak ya, pas waktu angin keluar dia tidak fokus mendorong, tapi dia tidak fokus mendorong mimis ke depan maksudnya, malah dia sebagian dia mendorong mimis ke situ, ke atas. Jadi posisi mimis itu dia kedorong ke atas, ada angin yang mendorong ke atas dan ada angin yang mendorong ke belakang. Nah, jadi akhirnya si mimis itu mau mimis apapun dia akhirnya ngacak. Padahal laras sudah bagus, laras sudah di crowning, laras sudah di lapping, tapi akurasi ngacak. Seperti itu. Paham ya? Jadi pas waktu si grendel ini ditutup, nah si mimis ada di menghalangi separuh dari lubang transfer.
Nah, jadi ada angin yang apa? Mendorong mimis dari bawah ke atas, dan ada angin separuhnya yang mendorong mimis dari belakang ke depan seperti itu. Jadi mau pakai mimis apapun, ya akurasi tetap ngacak. Nah itu ya susahnya senapan itu. Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Adzan ya. Ya kita skip dulu. Nah oke lanjut ya. Kok pertanyaannya kok bisa tahu kalau si Grendel ini dia terlalu pendek? Ya itu setelah saya lihat pas waktu saya si Grendel itu saya tarik ke belakang, saya mundurkan, dia tidak rata di sini. Si ujung itu dia agak ke belakang seperti ini. Nah itu ya. Terus yang kedua, saya agak si Grendelnya agak sedikit ditutup, sedikit keluar dari sini. Saya di sini pasang mimis seperti itu. Maaf saya tidak contohkan langsung Grendelnya ya, chambernya, karena chambernya bermerek. Jadi kalau saya di video kan itu kan barang-barang jualan ya, barang-barang merek orang. Saya tidak saya tidak enak seperti itu kalau saya masukkan ke video. Jadi pas waktu lanjut ya, pas waktu saya dorong, sebelum saya dorong, nah saya masukkan mimis dulu ke sini. Pas saya tutup grendelnya. Nah, stop di sini. Saya lihat dari atas sini, atas chamber sebelah sini. Loh, kok ini roknya menghalangi separuh dari lubang transfer seperti itu. Nah, itu kenapa saya bisa tahu si grendel ini apa terlalu pendek atau emang sengaja dipendekin mungkin seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang yang beli senapan ya, itu sudah dari bengkelnya sudah karena ukurannya sudah pas. Jangan coba-coba ini ya, kalau tidak tahu maksudnya jangan coba-coba ngoprek-ngoprek sendiri tanpa lihat saran teman-teman atau rekomendasi YouTube yang bener-bener ini ya, yang bener-bener bagus seperti itu. Nah ini, nah untuk menanganinya nanti seperti apa? Yang pertama tentu dengan membeli. Nah, tapi kadang kalau beli itu ukurannya tidak pas, entah itu coakan sebelah sininya tidak pas ataupun lubang baut yang ini. Kan kadang kalau kita beli online seperti itu kan yang datang ukurannya tidak pas, entah itu kurang panjang seperti itu atau OD yang ini kurang besar kan. Karena ini kalau OD-nya kurang besar nanti dia tidak menutup ke silaras kan. Nah, yang kedua mungkin bubut sendiri. Kalau ngebubut sendiri tentu mahal ya. Tentu mahal, sangat mahal. Kalau di sini untuk alat-alat senapan lumayan mahal. Soalnya tukang bubut di sini jarang yang menerima senapan. Mereka rata-rata menolak. Kalau barang-barang industri baru mereka mau. Entahlah kenapa ya. Mungkin perizinannya tidak atau melarang peralatan yang menyangkut tentang senapan. Mungkin seperti itu. Tentu saya pun menghargai ya. Nah, yang saya pakai cara yang paling efektif lah, yang paling murah tentunya yang saya pakai. Nah, itu memakai kepala passer. Nah, ini bisa teman-teman beli di online ya. Nah, karena as yang sebelah sini, intinya kita akan memanjangkan as ini nih. Kita akan ganti yang as yang ini, bukan yang ini ya, yang ini. Kita posisi sini. Nah, karena ini besarnya as palep, alhamdulillahirobbilalamin. Adzan juga ya. Itu di masjid yang satunya. Kita skip dulu. Nah, oke lanjut ya. Saya memakai mata passer, kepala mata passer. Nah, karena di sini dia OD-nya 4,8 ini ya. Yang ini, maka saya pakai mata passer yang OD 5 ya. Nanti teman-teman bisa beli di online. Nah, ini kan sudah ada lubangnya. Ini saya beli yang 3 mili. Untuk kedalamannya ini lubangnya ini dalam biasanya sudah bawaan. Nah, segini ya. Coba saya ukur. Kedalamannya sekitar 19 mili ya. 19 mili lah. Ya, sekitar 19 mili kedalamannya. Nah, kita ukur panjang ininya dulu. Nah, panjang ini
39,3 ya. Nah, nanti caranya kalau saya nanti untuk menghemat biaya tentu. Kalau teman-teman yang punya kenalan mesin bubut atau malah lebih enak ya, nanti tinggal dibuatkan saja. Nanti ceritanya nanti ini akan saya potong ya. Ini saya akan potong. Tadi 19 yang masuk kan ininya OD-nya 3. Lubangnya ini 3 mili kalau tidak salah saya beli. Nah, ya 3 ya. Nah, 3 mili lubang ini. Kedalamannya 19 mili ya, atau 1,9 cm. Nah, nanti ini saya potong. Nah, as ini sisakan kedalaman 19. Tadi kan 19,3 atau 19 lah. Nanti saya potong. Nah, yang tadinya OD yang ini 4,8 nanti saya kecilkan jadi 3 mili. Tapi nanti akan saya buat kasar. Nah, nanti setelah itu, setelah ini sudah jadi 3 mili, nanti saya masukkan as mata pasar ini ke dalamnya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kira-kira ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, yang bagian depan, karena tadi masalahnya dia ini sudah dikikis kan, terus tidak masuk ke lubang ini ya, apa sih, sil laras. Nah, dia sil laras kan tadi adanya di sini kan, di video tadi yang pertama saya bilang. Nah, mungkin nanti yang ini saya agak ke depan ke sini. Nah, yang dari sini ke depan nanti saya akan kecilkan seukuran ini. Nah, seperti itu ya. Ya, nanti saya ini masuk. Jadi intinya si kepala pasar ini nanti fungsinya akan menggantikan tusukan mimis yang ini ya. Nah, seperti itu. Diharapkan dengan seperti ini, si mimis ini nanti pas waktu grendel didorong, itu si mimis bisa melewati lubang transfer. Seperti itu. Jadi yang saya pengen itu, ya tentu supaya akurasi lebih baik. Jadi supaya waktu mimis didorong, nah valve nutup sempurna. Nah, sebisa mungkin si mimis itu ada di depan lubang transfer seperti itu. Oke. Itu ya. Tapi nanti pas waktu memanjangkan ini ya, memakai kepala mata pasar, tentu nanti panjangnya disesuaikan ya. Sesuaikan ini maksudnya pas waktu si grendel mundur, dia usahakan jangan sampai lewat bagian chamber yang belakang ya. Jangan. Soalnya nanti pas waktu kita masukkan magazin, kalau si ujungnya ini nongol seperti ini, magazin tidak mau masuk. Jadi usahakan rata seperti ini. Nah, karena ya grendel yang ini yang di senapan punya orang, dia terlalu masuk seperti ini, ya sudah pasti ya, sudah saya tebak ya, ini sengaja dipendekkan, sudah dipendekkan ini. Terus ini juga dikikis. Seperti itu. Nah, itu salah satu yang mengakibatkan akurasi senapan bisa ngancap ya. Sebenarnya banyak sekali. Tentu saya pribadi tidak bisa menjawab dengan tepat di kolom komentar ya. Misalkan ada teman-teman yang tanya masalah akurasi, ini masalahnya kenapa kok senapan saya seperti ini. Mungkin untuk mengira-ngira saya bisa komentar, oh om seperti ini caranya, seperti ini caranya. Tapi untuk lebih pastinya memang saya harus cross check langsung barangnya, saya harus lihat, oh ternyata masalahnya ini, seperti itu. Nah, itu tadi ya seputar akurasi senapan, masalah grendel. Mungkin untuk hasilnya nanti saya akan perlihatkan foto-fotonya. Oke, terima kasih. Nah, ini grendel masih bawaannya ya. Dan ini grendel yang sudah dipotong ujungnya. Dan ini proses pas waktu pembuatan ujung grendel yang baru ya. Saya manual menggunakan bor, saya putar. Terus untuk mengikisnya saya kikis pelan-pelan pakai kikir. Terus jangan lupa diukur ya. Nah, ini jadinya setelah dijadikan 3 mili. Nah, ini setelah saya pasang. Dan saat pemasangan jangan lupa dikasih lem ya, lem hitam putih itu yang lem aduk. Nah, itu terlihat sisa lemnya di bagian pangkalnya.
supaya grendel ini ya kuat. Dan ini dia hasilnya ya. Nah, setelah saya ganti tusukan valve yang sebelah sini, nah ini hasilnya. Untuk tingkat kepresisiannya sendiri saya tidak berani berbicara ini 100% presisi ya, karena saya kerjakan manual menggunakan mesin bor dan kikir. Benar-benar saya pakai mesin bor dan kikir, saya tidak pakai mesin bubut. Tentu kalau teman-teman pakai mesin bubut tentu lebih presisi ya. Nah, ini sudah lah lumayan presisi lah, 90% lah. Nah ini tusuk palap bawaannya yang tadi saya potong. Maaf ya, tangan saya agak kotor tadi habis ini ngoprek grendel ini. Nah karena berbahan stainless juga, dia lebih tahan karat seperti itu. Nanti untuk panjang tusukan yang kecilnya tinggal saya sesuaikan dengan chamber. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih.